bertanya, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dava. Oh, Dava karena apa ya? Sakit? Iya. Oh, apa? Ya kita doakan semoga Dava besok bisa ke sekolah seperti kalian. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan melakukan activity yaitu tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih, semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran, kesehatan dalam pembelajaran dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Dengan topik di sini ada surat resmi dan surat tidak resmi, yaitu atau surat pribadi. Anak-anak pernah melihat surat resmi tidak? Pernah. Contohnya ketika anak-anak diberi dari sekolah, ya, untuk orang tua kalian undangan wali murid, itu adalah surat resmi. Surat pribadi itu dibuat biasanya untuk sahabat atau saudara. Sebelum Bu Guru lanjut, anak-anak lihat dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebentar deh. Nah, di situ terlihat tujuan pembelajaran yang akan kita dapat selama mengikuti pembelajaran. Yang pertama, anak-anak dapat mengerti perbedaan antara surat resmi dan surat tidak resmi atau surat pribadi. Yang kedua, bisa mempraktikkan membuat surat resmi atau surat pribadi. Nah, kemudian siswa dapat bertanggung jawab, berkolaborasi kreatif dalam membuat surat. Kolaborasi tentunya kolaborasi dengan teman atau rekan sejawat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Paham apa belum anak-anak? Nah, sekarang anak-anak bisa membuka bukunya, yaitu halaman 8. Buku Bahasa Indonesia halaman 8. Sudah? Nah, di sini ada buku tentang surat resmi dan surat pribadi. Nanti anak-anak juga akan guru kita manfaatkan pemanfaatan digital, menggunakan video pembelajaran tentang surat resmi dan surat pribadi. Anak-anak bisa lihat di YouTube. Nanti akan guru putarkan. Selain di buku kalian, nanti anak-anak akan melihat videonya. Ya, anak-anak fokus melihat video ini. Inilah yang perbedaannya. Video berikut sudah selesai. Pada
akan belajar mengenai surat menyurat, mengenai surat pribadi, surat resmi, tujuan menulis surat, cara menyusun surat, dan juga kata sapaan serta pronomina. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari surat pribadi dan juga surat resmi itu. Bagaimana perbedaannya? Nah, pengertian dari surat pribadi sendiri adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Nah, surat pribadi ini biasanya ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Nah, bahasa dari surat pribadi ini lebih condong bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari surat pribadi. Simak baik-baik ya. Di sini pada gambar ini tertera ada tempat dan tanggal penulisan surat. Setelah itu di bawahnya ada tujuan surat. Mau ditujukan ke siapa sih surat kalian itu? Terus di bawahnya lagi ada salam pembuka. Boleh diisi dengan assalamualaikum, boleh diisi dengan selamat pagi, selamat sore, atau halo, hai. Jadi bahasa di sini bersifat non formal untuk surat pribadi. Nah, baru di bawahnya salam ada yang namanya isi surat, di mana kalian bisa menuliskan apa sih tujuan dari kalian menulis surat itu, apa isinya. Nah, bahasa yang digunakan dalam isi dari surat pribadi ini juga bersifat tidak formal, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca, terutama oleh orang yang kalian tuju tadi. Sedangkan untuk di bawahnya ada salam penutup. Salam penutup ini boleh untuk yang disesuaikan dengan yang ada di atas tadi. Setelah itu di paling bawah ada identitas pengirim, yaitu nama kalian. Selanjutnya untuk pengertian surat resmi. Surat resmi ini disebut juga surat dinas. Nah, biasanya ini dibuat pada instansi-instansi atau lembaga perseorangan ke instansi lain. Jadi antar instansi itu biasanya mengirimkan surat, misalkan untuk rapat, untuk pertemuan besar dan lain-lain. Surat undangan juga atau perjanjian-perjanjian yang bersifat formal. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ini biasanya berisi bahasa-bahasa formal yang menggunakan bahasa tidak bertele-tele, beda dengan surat pribadi tadi. Kalau surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari, tapi kalau untuk surat resmi menggunakan bahasa yang formal, singkat, jelas. Jadi memiliki pola yang tetap. Berikut adalah unsur-unsur dari surat resmi. Untuk yang pertama ada yang namanya kepala surat atau top suratnya. Ini yang membedakan bahwa surat itu resmi atau tidak resmi adalah adanya top surat di paling atas. Ya, di sini top suratnya bertuliskan panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka Seni Mutiara Bersatu Tuban. Selanjutnya untuk yang kedua ada nomor surat. Di dalam surat resmi atau surat dinas terdapat nomor suratnya. Di bawahnya lagi ada lampiran. Jadi lampiran ini menunjukkan ada berapa lampiran di bawahnya surat yang akan kalian kirim. Misalkan kalau di sini cuma ada satu berkas, artinya surat yang kalian kirimkan itu cuma ada selembar saja. Tapi misalkan kalau ada 2 lembar, di bawahnya entah itu data-data nama atau apa, jadi disesuaikan saja. Misalkan 2 lembar, berarti lampirannya ada 2 berkas. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya di nomor 3 itu ada tanggal surat. Jadi ini penting sekali. Di setiap surat harus ada yang namanya tanggal suratnya. Terus ada perihal suratnya untuk permohonan izin kah atau undangan rapat kah, seperti itu. Di bawahnya lagi ada tujuannya, alamat suratnya, mau dikirimkan ke siapa. Nah, biasanya karena ini surat resmi atau surat dinas diawali dengan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, ya. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia biasanya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan alamatnya atau tujuannya. Biasanya itu double kepada yang terhormat. Nah, kalian bisa pilih salah satu, mau yang terhormat saja atau kepada saja. Nah, biasanya di sini yang dipilih itu lebih ke yang terhormat karena lebih formal dan lebih lebih bagus saja gitu, lebih tertata. Seperti contoh yang ada di video ini menggunakan yang terhormat yang disingkat dengan YTH, itu ya.
Nah, selanjutnya itu ada salam pembukanya. Jadi kalau tadi itu salam pembukanya bisa assalamualaikum, di surat pribadi ya, assalamualaikum, hai, halo, selamat pagi. Nah, tapi untuk surat resmi atau surat dinas ini biasanya diawali dengan hormat. Gitu ya. Jadi bisa lebih lebih formal, lebih tertata untuk dikirimkan ke lembaga-lembaga ataupun instansi. Selanjutnya itu tentu saja isi suratnya di nomor ke-8. Isi surat ini juga harus diperhatikan bahasa-bahasa yang digunakan bahasa-bahasa formal yang sopan, tapi tetap harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele, ya. Selanjutnya ada penutup surat di nomor 9. Di situ dituliskan terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Tuh, jadi disesuaikan dengan perihal tadi. Misalkan pilihannya tadi permohonan izin, nanti atas perhatian dan izin dari Bapak ataupun Ibu. Semisal kalau halnya itu adalah undangan rapat, berarti dituliskan seperti ini saja. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan Bapak ataupun Ibu. Gitu ya. Nah, untuk nomor 10 ada identitas pengirimnya. Identitas pengirimnya di sini yaitu dituliskan seperti mengetahuinya siapa. Biasanya kalau di sekolah ya berarti mengetahui kepala sekolah sekaligus ketua panitia dari pelaksana kegiatan tersebut, atau cukup dengan kepala sekolah saja atau kepala dinas. Jadi ada tanda tangan, biasanya juga ada stempelnya juga di situ. Tertulis nama dan juga gelar dari pemimpin perusahaan atau sekolah atau lembaga yang sedang kalian ikuti dan ketua panitianya. Seperti itu ya. Di sini bertujuan untuk menghormati orang yang kalian tuju, seperti itu. Dan yang keenam itu permohonan maaf, biasanya ditujukan untuk apabila surat tersebut bisa mengganggu ataupun menyinggung perasaannya, barangkali seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk kata sapaan. Untuk mengacu kepada kata benda lain, misalnya kata ketua OSIS dapat digunakan tadi merupakan video tentang surat resmi dan surat pribadi. Tadi anak-anak sudah menonton bagaimanakah perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Sekarang kita lihat di halaman 8 di buku kalian. Setelah menonton, kita lihat bersama materi yang ada di buku kalian. Yang pertama adalah surat resmi. Surat resmi adalah, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Review. Semua bersama-sama dibaca. 1, 2, 3. Surat yang digunakan untuk, ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Surat resmi adalah, tahu apa tidak anak? Yang mana yang dibaca? Yang ini coba. 1 surat resmi, di sini kan ada menurut KBBI. Surat resmi adalah itu loh. Sudah tahu belum? Sudah. Ya dibaca bersama-sama, bilangin dulu. 1, 2, 3. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu. Formal atau resmi. Seperti dalam video pembelajaran pembuatan surat, tadi surat resmi dibuat oleh instansi formal resmi. Contohnya adalah sekolah. Ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah. Contohnya undangan rapat wali murid seperti tadi yang sudah ada dalam tayangan video. Ya. Kemudian di sini coba lihat di dalam surat resmi tadi sudah ada contohnya. Ya. Surat resmi ini ada kepala surat. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada hal atau perihal tentang apa surat tersebut dibuat. Undangan wali murid, contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah alamat, kemudian salam pembuka. Salam pembuka contohnya tadi assalamualaikum. Ya. Kemudian isi surat, isinya menerangkan tentang apa? Jawab Ifal Fokus. Ya, tentang bahwa besok hari Senin tanggal 29 September 2025 ada undangan wali murid membahas tentang kegiatan
Tetapi sekarang surat pribadi sudah tergantikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial seperti WhatsApp, chattingan. Kalau dulu waktu Bu Guru masih kecil mempunyai sahabat membuat suratnya melalui kertas ditulis, ya. Dan juga ada surat elektronik. Kemarin anak-anak sudah mempraktekkan ya sebelum pembelajaran tentang surat, anak-anak sudah ya membawa HP mempraktikkan membuat surat melalui email, ya. Masih ingat tidak tugasnya kemarin? Masih. Selain ada surat resmi, biasanya dicetak di kertas, ya. Kemudian bisa juga di-share di grup WhatsApp. Kemudian ada surat pribadi yang diperuntukkan untuk keluarga, sahabat maupun saudara. Karena beriringnya dengan ya era digitalisasi, anak-anak kemarin sudah bisa mempraktikkan membuat surat melalui email. Tentunya anak-anak harus tahu alamat yang dituju, berarti alamat email. Kemarin anak-anak mengirim ke Bu Guru. Alamat email Bu Guru masih ingat tidak? Masih. Coba alamatnya bagaimana? Nanti kalau ngirim surat bisa melalui email. Erna Hikmawati 47@gmail.com. Ya, dilanjut Bu Guru. Di dalam surat pribadi ini ada apa saja Nana? Coba yang A. Tempat dan tanggal pembuatan surat, tujuan atau alamat surat, salam pembuka, pembuka surat atau paragraf pembuka, isi surat atau paragraf isi, penutup surat atau paragraf penutup, salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan. Itu adalah bagian-bagian dalam penulisan surat. Coba dibaca sebentar ya. Ya, dibaca dulu tentang surat pribadi, bagian-bagiannya apa saja, ada tempat tanggal pembuatan surat, diulangi dulu lagi, tujuan, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup, salam penutup, dan nama pengirim serta tanda tangan. Ya, sudah paham tentang surat pribadi anak-anak? Sudah. Nah, coba siapa yang ingin bertanya sebelum Bu Guru lanjutkan ke kegiatan berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tidak. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah. Ival sudah paham nak? Sudah. Surya? Sudah. Kira-kira nanti kalau diminta Bu Guru membuat surat resmi dan surat pribadi, anak-anak siap? Siap. Terima kasih. Nah, sekarang anak-anak keluarkan alat tulisnya. Ini ada LKPD. Nanti diberi nama ya. Nah, diberi nama. Yuk. Diberi nama dulu, ditulis namanya dulu. Ya. Yuk, langsung beri nama. Sudah ditulis namanya? Ya, ditulis namanya terlebih dahulu, nanti kalau Bu Guru menilai biar dia ditulis dan apa langsung ditulis. Sudah? Sudah dapat semua apa belum? Tapi bukuan ya, Bu Guru sudah kayak bukuan ya. Sudah ditulis? Nah, kalau sudah, sekarang di sini ya, anak-anak membaca dan menganalisis perintahnya. Ya, perintahnya membaca dan menganalisis surat resmi dan surat pribadi. Bacalah contoh surat resmi. Di sini ada contoh surat resmi. Sudah tahu? Sudah. Kemudian di baliknya, di sini ada contoh surat pribadi. Ya. Nah, pertanyaannya di sini anak-anak isi ya 1 dan 2. Ya. Ada yang mau ditanyakan?
lembar soal ini ada yang belum dimengerti? Sudah? Silahkan mulai dikerjakan. Dibaca dulu contoh surat resmi dan contoh surat pribadi. Nah. Kalau ada kesulitan, silakan tanya guru. Setelah anak-anak menjawab pertanyaan, langsung saja di sini menjawabnya ya. Anak-anak kan sudah menjawab pertanyaan ya. Nah, kan sudah selesai nih tadi. Kan pertanyaan hanya 1 dan 2. Lanjut, anak-anak membuat contoh surat resmi dan surat pribadi. Bisa anak-anak tulis di sini belakangnya. Di sini surat resmi, di sini surat pribadi. Ya. Nah, ya silakan ditulis. Silakan ditulis surat resmi. Silakan ditulis di surat resmi. Ya, buat surat resmi. Nah, kemudian baiknya lagi surat pribadi. Nah, ya. Tapi unsur-unsur surat resmi dan surat pribadi jangan lupa ada kepala surat dan lain sebagainya. Di situ kan guru sudah memberi contoh di LKPD, surat resmi itu bagaimana, surat pribadi itu bagaimana. Sekarang anak-anak bisa menulis surat resmi dan surat pribadinya. Surat pribadi bisa untuk sahabat, ya, bisa untuk keluarga, bisa untuk saudara. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, terima kasih. Nanti akan dinilai Bu Guru setelah istirahat. Sekarang dikumpulkan. Kumpulkan, ya, LKPD-nya dikumpulkan. Ayo. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Ini akan dinilai Bu Guru. Sudah diberi nama, ya? Sekarang anak-anak berkelompok menjadi 3. Berkelompok menjadi 3 kelompok. Kita mengerjakan tugas kelompok. Ya. Menjadi 3 kelompok ini. Nah, di sini. Ya, sini. Nah. Kemudian di sini. Ini bisa ya, kita berkelompok 3 dulu ya. Nah, ya gabung sini. Nah. Muat enggak ya? Nah, ini geser. Nah, ya sini. Nah, sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, di sini tugas diskusi. Dengarkan ya. Nah, dengarkan. Setiap kelompok akan mendiskusikan perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Tadi sudah ada di materi, di video pembelajaran, dan juga ada di buku kalian. Kalian diskusikan bersama karena tugas kelompok didiskusikan bersama, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, langsung.
ditanyakan? Yang lain membantu nggih, lihat aktif. Nah, membantu bekerja sama, kolaborasi. Kira-kira soalnya anak bisa tidak? Bisa. Sudah selesai? Oh iya, terima kasih. Kelompok 3 sudah? Oh iya, tetap berkelompok ya. Kelompok sini sudah? Sudah? Ya, ya. Oh ini dibawa dulu nanti untuk presentasi. Sekarang coba siapa di antara ketiga kelompok ini yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Ini terkait dengan pembelajaran mendalam, yaitu tentang kesadaran di dalam pembelajaran. Tanpa ada paksaan, kesadaran dan bertanggung jawab. Siapa yang berani? Coba yang tunjuk jari. Oh iya, kelompok 1 silakan. Sebelum maju kita beri aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jangan jujur, banyak lagi dari enggak. Kelompok 1 akan Apa yang dimaksud dengan surat resmi? Menurut KPU, surat resmi adalah surat Iya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 menjawab tentang pengertian surat resmi. Surat resmi itu biasanya dibuat oleh siapa, Nana? Instansi. Instansi resmi atau formal. Ya, kelompok berapa lagi yang mau maju? Oh iya, kelompok 2 silakan maju. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita kasih apa? Dikasih. B, kasih. O, kasih. B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan bersama. Nanti kalian sudah menyelesaikan tugas diskusi kelompok, ya. Nanti di rumah dipelajari lagi. Nah, tidak apa-apa, masih berkelompok duduknya, dilanjut Bu Guru. Kita refleksi, merefleksikan, ya, belajar kita pada pagi hari ini. Nah, setelah belajar tentang surat resmi dan surat pribadi, bagaimana kalian ya menanggapi tentang surat resmi dan surat pribadi yang sudah ditayangkan di video pembelajaran maupun yang sudah diterangkan Bu Guru? Siapa yang mau merefleksikan? Coba tunjuk jari. Ada yang berani tunjuk jari? Ya, iya. Oh iya, Nera. Kita kasih tepuk tangan untuk Nera. Nah, suaranya yang keras biar temannya dengar. Oh iya, di sini Nera kesulitan dalam membuat surat resmi. Memang surat resmi itu ada beberapa hal ya yang memang harus kita buat. Contohnya kop surat. Kop surat itu sendiri kita dapat dari instansi. Tidak boleh kita membuat seenaknya sendiri ya. Nah, kemudian ada unsur-unsur di bawahnya, nanti kita pelajari lagi.
pembelajaran ini akan Bu Guru berikan PR, nanti dikerjakan di rumah. Kemudian besok ketika ada jadwal pembelajaran bahasa Indonesia kita bahas kembali. Kalau ada kesulitan nanti akan dibimbing Bu Guru. Mungkin nanti anak-anak punya HP semua? Ya. Punya koneksi internetnya paketan? Nah, nanti insya Allah Bu Guru akan buat link Meet ya, Gmeet. Link tersebut nanti diklik gabung ya, nanti bisa konsultasi lewat Gmeet ya. Karena ini waktunya mau habis, nanti akan ada pelajaran agama, maka akan Bu Guru akhiri. Sebelum Bu Guru akhiri, ada yang mau bertanya lagi selain Merah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, dengan tertib. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, bernyanyi apa? Marina. Oh, lain waktu saja ya Marinanya. Di sini senang, kita belajar harus menyenangkan. Coba sambil tepuk ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana lagi senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana lagi senang. Terima kasih anak-anak, nanti bisa istirahat. Kita tutup ya dengan salam ya, berikan salam kepada anak-anak. Nanti setelah pelajaran ini anak-anak bisa istirahat ya. Apabila dalam pembelajaran